Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Eti Nurhayati. Kali ini saya akan membahas tentang materi PPKN kelas 9 pada bab 3, yaitu Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Poin materi pada bab ini adalah yang pertama, kedaulatan dan teori kedaulatan. Yang kedua, bentuk dan prinsip kedaulatan negara RI. Dan yang ketiga adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. Nah, baiklah, yang pertama kita akan mengenal tentang hakikat dan teori kedaulatan. Yang pertama adalah pengertian kedaulatan. Apa sih kedaulatan itu? Nah, kedaulatan berasal dari bahasa Arab, yaitu daulah, yang artinya kekuasaan tertinggi. Pengertian kedaulatan itu sendiri adalah kekuasaan yang tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan semua cara yang tersedia. Oleh karena itu, kedaulatan rakyat membawa konsekuensinya bahwa rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ada beberapa tokoh yang mengemukakan pendapat tentang makna kedaulatan rakyat. Yang pertama adalah Jean-Luc. Jean-Luc mengatakan negara dibentuk melalui perjanjian masyarakat. Kemudian yang kedua, Montesquieu mengatakan bahwa kekuasaan harus dipisahkan menjadi kekuasaan eksekutif, kekuasaan yudikatif, dan kekuasaan legislatif. Kemudian yang ketiga, Zizi Rasio mengatakan bahwa menelurkan ide tentang kedaulatan rakyat yang membuat semua rakyat sejahtera, bukan kesejahteraan untuk kelompok dan golongan tertentu. Dan yang terakhir, menurut Johannes Althusius, mengatakan bahwa kekuasaan tertinggi untuk menyelenggarakan segala sesuatu yang menuju kepada kepentingan jasmani dan rohani daripada anggota-anggota negara. Kekuasaan ini ada pada rakyat sebagai kesatuan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi pada suatu negara yang berlaku terhadap seluruh wilayah dalam negara tersebut. Ada 4 sifat kedaulatan menurut Jean Bodin. Yang pertama asli, yang kedua permanen, yang ketiga tunggal, dan yang keempat tidak terbatas. Asli maksudnya kekuasaan tidak berasal dari kekuasaan lain. Dan permanen, kekuasaan tetap ada selama negara itu berdiri. Kemudian tunggal, kekuasaan merupakan satu-satunya kekuasaan tertinggi. Dan tidak terbatas di sini, kekuasaan tidak dibatasi oleh kekuasaan yang lainnya. Teori-teori kedaulatan. Yang pertama, teori kedaulatan Tuhan. Yang kedua, teori kedaulatan raja. Yang ketiga, teori kedaulatan negara. Yang keempat, teori kedaulatan hukum. Dan yang kelima, teori kedaulatan rakyat. Teori kedaulatan Tuhan maksudnya adalah kekuasaan tertinggi dalam suatu negara berasal dari Tuhan. Yang kedua, teori kedaulatan raja menganggap bahwa raja sebagai jelmaan dari kehendak Tuhan atau sebagai wakil Tuhan yang bertugas untuk mengurus segala hal terkait kehidupan duniawi. Kemudian yang ketiga, teori kedaulatan negara. Negaranya memegang kekuasaan penuh atas sistem pemerintahan yang ada di negara tersebut, sehingga tidak ada yang lebih tinggi dari negara, termasuk hukum yang ada di negara, karena hukum buatan dari negara. Kemudian yang keempat, teori kedaulatan hukum. Kekuasaan tertinggi patuh dan tunduk terhadap hukum. Yang kelima, teori kedaulatan rakyat. Teori ini menitik beratkan kepada analogi dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat, yang artinya rakyat memberikan kekuasaan pada wakilnya yang menduduki lembaga eksekutif atau legislatif untuk melindungi hak-hak rakyat serta bisa memimpin rakyat.
Kedaulatan menurut Buddhisme dibagi menjadi dua. Yang pertama, kedaulatan ke dalam, artinya kedaulatan suatu rakyat untuk mengatur segala kepentingan rakyat tanpa campur tangan negara lain, contohnya memajukan kesejahteraan umum. Yang kedua, kedaulatan keluar, artinya kedaulatan suatu negara untuk mengadakan hubungan diplomasi atau kerjasama dengan negara lain demi kepentingan bangsa dan negara, contohnya mengadakan kerjasama dengan negara lain. Ya, poin yang kedua yaitu bentuk negara dan kedaulatan negara sesuai Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 45. Secara umum, bentuk negara di dunia ini ada dua. Yang pertama, negara kesatuan dan yang kedua, negara federasi atau serikat. Negara kesatuan biasa disebut dengan negara unitaris. Negara kesatuan merupakan negara yang tidak disusun atas beberapa negara tetapi bersifat tunggal. Negara federasi dibangun atas gabungan berbagai negara. Dalam bentuk negara federasi dikenal dengan istilah negara federal dan negara-negara bagian. Negara-negara bagian berhak mengurus sendiri rumah tangga negara. Prinsip-prinsip kedaulatan negara Indonesia sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. Yang pertama, prinsip kebebasan. Prinsip ini ditegaskan dalam konstitusi negara, tepatnya pada pasal 28, pasal 28E, pasal 28 ayat 2, dan pasal 28I ayat 2. Yang kedua, prinsip kesamaan atau kesetaraan. Prinsip kesamaan dalam Undang-Undang Negara RI tahun 45 ini terdapat pada pasal 28D ayat 1, pasal 28H ayat 2, dan pasal 28I ayat 2. Yang ketiga, prinsip suara mayoritas. Prinsip suara terbanyak dalam pengambilan keputusan termuat pada pasal 2 ayat 3, pasal 6A ayat 3 dan 4, pasal 7B ayat 3 dan 7, serta pasal 37 ayat 4. Yang keempat, prinsip pertanggungjawaban atau yang biasa disebut dengan akuntabilitas. Akuntabilitas setiap pemegang kekuasaan telah ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. Beberapa ketentuan dalam undang-undang tersebut memuat prinsip pertanggungjawaban diantaranya pada pasal 11, pasal 12, pasal 13, pasal 14, pasal 15, dan pasal 22. Poin yang ketiga yaitu tentang pelaksanaan kedaulatan rakyat menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. Nah, kedaulatan ini terdiri dari pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 45 dan batang tubuh Undang-Undang Dasar tahun 45. Mengapa kedaulatan rakyat itu perlu dilaksanakan? Alasannya adalah tentunya kepastian hukum, kemudian perlakuan yang sama, dan yang ketiga legitimasi demokrasi, dan yang terakhir adalah tuntutan akal budi. Prinsip-prinsip demokrasi Pancasila. Yang pertama, prinsip negara adalah rakyat sehingga rakyat memiliki kekuasaan tertinggi. Yang kedua, ada lembaga negara yang berperan sebagai wakil rakyat dalam suatu negara. Dan yang ketiga, tidak boleh ada pengistimewaan kepada seseorang ataupun kepada golongan atau partai tertentu. Dan yang terakhir, harus ada undang-undang yang mengatur tentang struktur organisasi kekuasaan dalam negara dan mekanisme pelaksanaan kerjanya. Prinsip demokrasi Pancasila. Secara luas, demokrasi Pancasila berarti kedaulatan rakyat yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila di bidang politik, ekonomi, dan sosial. Secara sempitnya, demokrasi Pancasila berarti kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip-prinsip demokrasi Pancasila menurut Shimli As-Siddiqui. Yang pertama, kedaulatan rakyat, yang kedua, kebebasan atau persamaan, dan yang ketiga,
pemerintahan yang terbuka dan bertanggung jawab. Pelaksanaan demokrasi Pancasila terjadi dua periode. Yang pertama, demokrasi Pancasila pada tahun 1966 sampai 1998. Dilakukan tindakan kolektif dalam usaha untuk meluruskan kembali pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang diselenggarakan pada masa demokrasi terpimpin. Praktik kenegaraannya dan pemerintahannya pada periode ini sangat tidak memberikan ruang bagi kehidupan demokrasi. Yang kedua, demokrasi Pancasila masa reformasi pada tahun 98 hingga sekarang. Terdapat indikasi ke arah terwujudnya kehidupan demokratis. Salah satu contohnya yaitu adanya kebebasan pers. Demokrasi Pancasila ini demokrasi berkedaulatan rakyat, dijiwai dan diintegrasikan dalam sila-sila yang lain. Ada perbandingan demokrasi Pancasila dengan demokrasi liberal dan demokrasi sosialis. Demokrasi Pancasila, pengambilan keputusannya secara musyawarah, tidak mengenal adanya diktator mayoritas dan tirani minoritas. Agama tidak terpisahkan dari kehidupan bernegara. Kemudian mengutamakan kepentingan umum. Demokrasi liberal, pengambilan keputusannya secara voting. Keputusannya ditentukan oleh kesepakatan individu, memisahkan urusan agama dengan kehidupan bernegara, lalu mengutamakan kepentingan pribadi. Kemudian demokrasi sosialis. Demokrasi ini pengambilan keputusannya berdasarkan kehendak mayoritas. Suara mayoritas kelompok menentukan segalanya, tidak mengenal agama. Kemudian mengutamakan kepentingan bersama dan mengabaikan kepentingan pribadi. Bagaimana pelaksanaan demokrasi di Indonesia? Yang pertama, demokrasi langsung dan ada demokrasi tidak langsung. Kalau demokrasi langsung melalui pemilihan umum secara periodik. Kalau tidak langsung, rakyat tidak langsung memilih calon pemimpinnya, tetapi melalui perwakilan terlebih dahulu di lembaga legislatif. Asas-asas pelaksanaan pemilihan umum. Yang pertama, langsung. Maksudnya adalah dilakukan secara individu dan tidak boleh diwakilkan. Yang kedua, umum. Pemilu dapat diikuti oleh seluruh warga selama memiliki hak suara, misalnya sudah berusia 17 tahun. Kemudian bebas. Pemilihan dilakukan secara bebas tanpa ada intervensi dari pihak lain. Yang keempat, rahasia. Keputusan pemilihan suara bersifat tertutup dan hanya boleh saja diketahui oleh pemilih itu sendiri. Lalu jujur. Jalannya pemilu harus dilakukan secara apa adanya dan tidak ada tindak kecurangan. Yang terakhir, adil. Baik dari peserta, pemilih, dan penyelenggaraan pemilu mendapat keadilan dan persamaan perlakuan. Demikianlah pada materi kali ini, semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila masih banyak kekurangannya dan mohon bantuannya untuk like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.